Bab 52. Ibu mertua kena serangan. Mohon maaf ibu, saldonya tidak mencukupi. Tidak mungkin, coba sekali lagi, perintahnya. Sudah berkali-kali bu, kalau ada kartu yang lain. Dipegang anak saya. Saat berangkat tadi pagi, dia mengembalikannya ini, lalu minta yang satu lagi. Oh, berarti anak ibu mengembalikan yang ini karena memang sudah habis. Makanya dia minta yang satu lagi. Terkasih petugas. Enggak mungkin lah anak saya begitu mbak, masa tega ngabisin saldo saya. Maaf, saya hanya menerka. Sebentar mbak, saya telepon dulu ya. Baik ibu. Mertuaku melangkah ke bangku panjang, lalu mulai menelpon. 5 menit kemudian, Mas Gilang, Harum dan ibunya keluar dari lift dan melangkah menghampirinya. Aku masih berdiri di tempatku semula, di balik pohon hias tak jauh dari mereka. Aku terperangah melihat perubahan gaya ibu dan anak yang berjalan santai mengiringi suamiku. Kedua perempuan itu sudah berubah total, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan lagi perempuan kampung yang sederhana. Rambut berubah warna, pakaian model keluaran terbaru, sandal jepit diganti sepatu berhak tinggi, dan tas yang mereka teng-teng. Astagfirullah, ini rumah sakit loh. Kok gaya mereka seperti mau ke pesta? Baru dari pesta atau justru habis belanja? Ya Allah, apakah aku salah lihat? Mereka belanja pakai uang siapa? Ke salon pakai dana dari mana? Maaf ma, kami agak telat. Sapa Mas Gilang langsung memeluk ibunya. Tante, sapa Harum mencium punggung tangan calon mertuanya. Besan, ibu si pelakor cipika-cipiki dengan ramahnya, yang disambut dengan tak kalah hangat oleh ibu mertuaku. Berikan kartu kredit yang sama kamu tadi untuk membayar DP perobatan papamu, perintah sang ibu kemudian. Yah, saldonya habis mah, jawab sang durjana, cengengesan. Apa, semuanya habis, tabungan juga sudah habis? Sang ibu terkapar. Mama kenapa? Suster tolong. Mas Gilang berteriak. Harum dan ibunya ikut panik. Bawa ke ruangan, ayo cepat. Mas Gilang menggendong ibunya. Perawat lain datang berlari sambil mendorong kursi roda. Letakkan di sini, ayo cepat. Perintahnya kepada Mas Gilang. Aku berlari masuk lift, lalu gegas ke area parkir. Ibu menyambutku dengan wajah bingung. Ada apa? Kenapa kamu buru-buru banget? Kayak dikejar setan, tanyanya. Tutup pintunya bu. Memang benar ada setan yang ngejar, sahutku langsung menstarter mobil. Kita kemana ini Mel? Pulang. Ibu tenang aja. Tenang gimana? Ibu mertuamu masih dirawat. Kenapa kita pulang? Sudah ada Mas Gilang bu. Dia yang mengurus semuanya. Ada perempuan busuk itu juga dengan ibunya. Oh, jadi si Harum udah datang. Iya, makanya mulai sekarang kita nggak usah ikut campur. Ibu nggak usah sok perhatian sama mereka. Bukan sok perhatian, tapi peri kemanusiaan melur. Mereka nggak akan tersentuh dengan rasa peri kemanusiaan yang ibu berikan. Karena mereka itu bukan manusia, tapi binatang. Melur. Udahlah bu, jangan kita pula yang bertengkar karena mereka. Terserahlah. Aku fokus ke jalan raya, makin cepat sampai di rumah makin baik tentu saja. Rencana selanjutnya akan kupikirkan di rumah nanti. Lalu lintas agak padat malam ini, aku harus berkonsentrasi. Ponsel jadul ibu berbunyi, tepat saat mobil sudah memasuki halaman. Ibu mengangkatnya sambil turun dari mobil. Bi Ina menyambut kami dengan wajah tegang. Melur mana? Terdengar suara Mas Gilang dari seberang sana. Ibu memang selalu menggunakan speaker kalau menelpon atau ditelepon. Pendengarannya sudah berkurang karena usia. Ada apa Gilang? Ibu balik bertanya. Berikan teleponnya pada Melur, saya mau bicara. Ibu menatapku, aku mengangguk sembari meraih telepon dari tangannya. Ya, ini aku, sergahku ketus. Papa masuk rumah sakit, mama kena serangan jantung, sementara kau entah di mana. Apa maksudmu? Teriaknya. Kujauhkan telepon dari telingaku, saking terkejutnya. Cepat, kau datang, bawa uang untuk DP perawatan papa dan mama. Maaf, aku nggak punya uang, sahutku tenang. Uang toko yang kuminta, bukan uang ibumu. Aku tahu ibumu nggak bakal punya uang serupiah pun. Luar biasa, di saat di situasi genting seperti ini pun dia masih sempat menghina kemiskinan ibuku. Mel, kenapa kau diam? Cepat kau datang. Maaf mas, aku nggak punya uang, ibuku juga sama. Kami manusia termiskin di dunia ini. Kalau uang toko mohon maaf, karena Senin ini kita sudah mulai sidang. Terpaksa dibekukan untuk sementara, karena sudah kumasukkan sebagai harta gono gini. Gila kau pikir uang toko itu uang nenek moyangmu apa?
Uang toko adalah hasil jerih payah kita selama menikah. Itu hak bersama, beserta mobilmu dan mobilku. Hanya itu yang kumasukkan sebagai harta gono gini. Sedangkan rumah beserta seluruh toko, truk, dan alat angkut lainnya sama sekali tidak kusinggung karena itu semua milik orang tuamu. Jadi kalau kau butuh uang untuk biaya pengobatan orang tuamu, silahkan kau pakai uangmu. Aku sudah nggak punya uang, uangku ya uang toko. Paham nggak sih? Mulai besok jangan kau pegang lagi toko, kau tidak berhak mengelolanya. Oke, aku juga sudah menyerahkan semuanya kepada ibumu tadi. Kita bukan suami istri lagi. Untuk apa aku mengurus tokomu? Urus sendiri. Bangsat Komel, terserah. Ku matikan ponsel, lalu mengembalikannya kepada ibu. Ibu menatapku murung, sorot mata teduhnya berubah mendung. Maafkan aku, Bu, pintaku menangis di bahunya. Kau sudah mantap dengan keputusanmu, tidak akan menyesal di kemudian hari, nak, bisiknya mengelus punggungku. Aku sudah tidak tahan lagi, Bu. Harus segera diakhiri, sahutku menahan isak. Betapa puasnya hati Maudamu dan Harum. Mereka berhasil menyingkirkanmu dan menggantikan kedudukanmu di rumah besar ini, nak. Setidaknya aku tidak pernah menjadi babu di rumahnya, kelak, Bu. Mohon dukungannya Ibu, agar aku bisa bangkit dari keterpurukan ini. Doakan agar sidangnya berjalan lancar. Doakan agar usaha online yang baru kurintis akan berjalan lancar dan berkah. Ibu akan selalu mendoakanmu. Semoga keputusanmu tidak salah. Gumam ibu, melonggarkan pelukan. Makasih Bu, lirihku, mencium punggung tangan kanannya. Ibu akan telepon Bang Rizal dan Bang Bahrun. Semoga mereka juga bisa menerima status baru adik kesayangannya. Jangan Bu, nggak usah dikabari dulu, mereka jauh. Nanti kepikiran malah maksa ngambil cuti dari kerjaan. Lebaran nanti mereka pulang kan? Saat itu aja aku ceritakan semuanya. Begitukah? Sahut ibu seperti putus asa. Jangan sedih Bu, yakinlah aku akan lebih baik setelah bercerai nanti. Bagaimana kalau kau pindah ke Pekanbaru, tinggal bareng abang dan kakak iparmu Mel? Ibu nggak tega kau terpuruk sendirian. Tidak Bu, aku tidak sendirian. Ada ibu, ada Cika, ada teman-teman, juga ada Mas Reno. Ops, mulutku keceplosan menyebut nama itu. Bab 53. Harum tidur di ranjang bekasku. Tidak Bu, aku tidak sendirian. Ada ibu, ada Cika, ada teman-teman, juga ada Mas Reno. Ops, mulutku keceplosan menyebut nama itu. Siapa yang terakhir kau sebut? Sergah ibu menatapku lekat. Lupakanlah Bu, bukan siapa-siapa. Jangan bilang kalau Reno yang kau sebut itu adalah Reno yang dulu mengkhianatimu. Lelaki yang membuatmu menangis 3 hari 3 malam, mengurung diri di kamar, dan nekat berhenti kuliah. Kalau Gilang tidak datang menghiburmu, kau udah mati karena patah hati. Cecar ibu. Aku terkesiap, ibu tidak tahu masalah yang sebenarnya. Rasa bencinya sama besar dengan rasa benciku dulu. Tapi setelah aku tahu kalau semua adalah rekayasa Mas Gilang, aku justru merasa salah telah menuduh Mas Reno yang bukan-bukan. Tapi tidak mungkin aku menjelaskan semuanya sekarang, ibu tidak akan percaya. Istirahatlah Bu, sudah malam, ucapku menetralisir suasana. Ibu menurut, melangkah gontai menuju kamarnya. Baru saja mataku terpejam, ponselku tiba-tiba berbunyi. Kulirik Cika yang tidur pulas di sampingku. Segera ku angkat telepon agar tidak mengganggu tidurnya. Malah, malam-malam begini nelpon, ada apa? Tanyaku pelan, seperti berbisik. Iya maaf, aku ditelepon Mas Andi. Dia bilang udah dapat rumah kontrakan yang kau cari itu. Rumah besar dengan usaha toko di depannya. Sepertinya itu cocok deh Mel, jawab malah bersemangat. Oh ya, daerah mana? Dan berapa sewanya setahun? Mau nggak dia setahun dulu? Duitku belum cukup kalau harus bayar sewa lebih dari setahun. Kata Mas Andi boleh, sewanya juga terserah mau bayar berapa aja. Loh kok aneh, jangan bilang kalau itu rumah keluarga Mas Andi, aku nggak mau. Bukanlah, mereka mana punya rumah yang ada toko usaha di depannya. Emangnya mereka jualan? Nggak keren lah. Terus kenapa sewanya kayak gitu? Boleh suka-suka. Awalnya aja kamu disuruh nyoba dulu. Kalau memang usahamu sukses, jangan marah kalau sewanya dimahalin berlipat-lipat. Kan ada pasarannya. Mana boleh suka-suka nentuin sewa rumah. Sungutku. Iya, makanya disuruh nyoba dulu. Gimana? Oke deh, aku ambil. Besok pagi-pagi banget aku harus pindah ini Mal. Loh, buru-buru amat, nggak dilihat-lihat dulu. Nggak usah, waktunya udah mepet banget.
Kalau bisa malam ini juga malah. Ada apa? Besok aku cerita. Pokoknya besok pagi kita bertemu di rumah itu ya. Kirimkan alamatnya segera. Oke, semoga lancar. Amin. Aku harus bergerak cepat. Untunglah Mas Andi menemukan rumah yang cocok buat usahaku. Memang aku jualan pupuk secara online, tapi aku butuh gudang dan toko juga untuk menambah minat dan kepercayaan pelanggan. Gegas aku ke kamar belakang. Ku ketuk halus pintu kamar Bi Ina. "Ya Bu," ucapnya sambil mengucek mata. Sepertinya dia sangat mengantuk. "Maaf Bi, jangan tidur dulu ya. Kita akan pindah dari rumah ini besok setelah sholat subuh. Malam ini kita kemasi semua pakaian kita, agar besok tinggal berangkat. Saya akan kemasi pakaian saya dan pakaian ibu. Bibi kemasi pakaian bibi dan pakaian Cika. Jangan lupa alat-alat dan perlengkapan Cika ya." "Kita pindah?" tanyanya mengerjap tak percaya. "Iya, mau kan Bibi ikut saya?" "Mau, nanti saya akan kabari anak-anak saya alamat yang baru," sahutnya mulai bergerak. Aku mengangguk, gegas mengemasi pakaian dari lemari di kamar utama. Kutata pilu ranjang dan sofa di dekat jendela. Itu semua adalah saksi cintaku dengan suami durjanaku. Tergambar nyata bagaimana kami melewatkan hari demi hari dengan berjumpa di sana. Bosan di ranjang, dia menggendongku ke sofa. Bosan di sofa, dia menyirami tubuhku dengan menidurkanku di bathtub di kamar mandi. Semua terasa begitu indah di awalnya, tapi semuanya hanya sebentar. 2 bulan setelah pernikahan, kisah cinta kami berubah. Aku hamil di usia bulan ketiga pernikahan. Dia begitu bahagia, apalagi orang tuanya. Aku diperlakukan seperti ratu. Tak boleh masak, tak boleh capek, nggak boleh ini itu, semua pamali. Aku menurut, dunia aku rasakan bagi lautan madu. Ku cecap tiada akhir. Aku tenggelam dalam kasih sayang dan cinta. Tapi itu semua hanya sesaat. Mas Gilangku ternyata memiliki kelainan saat aku mulai kesulitan memenuhi kebutuhannya di atas. Dia memang tidak berucap, seolah semua baik-baik saja. Rupanya pembantuku menjadi ranjang itu, sofa itu akan berganti penggunanya. Bayangan tubuh membuat tanganku bergerak cepat. Ku tarik semua pakaianku dari dalam lemari. Kotak perhiasan sebagai mahar ku bawa serta. Gegas aku ke kamar ibu, mengamasi semua pakaian tanpa suara. Aku takut tidurnya terganggu. "Sudah beres semua?" tanyaku kepada Bi Ina, sambil meneliti semua koper dan tas yang telah disusun di bagasi mobil. Bagasi tidak muat, terpaksa di bangku belakang dipenuhi juga. "Sepertinya sudah Bu," sahutnya yakin. "Tidurlah, subuh kita berangkat ya." "Baik Bu." Kubaringkan tubuh lelahku, mencoba memejamkan mata, mencari tenaga untuk esok hari. Sayup ku dengar mobil Mas Gilang, lalu suara langkah kaki semakin mendekat. "Tidur di kamarku aja sayang, Melur sudah lama nggak tidur di situ." Astaga, Mas Gilang pulang membawa selingkuhannya ke rumah ini, menyuruhnya tidur di kamar kami. Aku harus apa? Aku bangkit perlahan, menempelkan telinga di daun pintu, dan menajamkan pendengaran. Sepasang durjana tengah berselisih di depan kamar putriku. "Mas, aku tidur di kamarku dulu aja. Nggak enak kalau tidur di kamar Kak Melur." Itu suara sang durjanawati. "Enggak apa-apa, Melur nggak tidur di situ. Dia tidur di kamar bayi. Ayolah, itu kamar pembantu, jangan tidur di situ lagi. Kamu bukan pembantu lagi kan?" serga sang durjana pria. "Ya udah deh, tapi kalau Kak Melur terbangun dan mergoki kita di sana, kamu yang tanggung jawab ya." "Beres, kamu udah lama pengen tidur di ranjang mewah kan? Kau bilang kayak ranjang hotel. Sekarang kamu nikmati ayo." "Iya sayang, biasanya kita di hotel, tapi nggak puas. Di sini kan milik sendiri, apalagi kalau kamu udah nikahin aku." "Kapan sih?" "Nanti, sabar dong. Papa dan mama aja lagi dirawat begitu. Gimana mau nikah nanti ya? Nunggu mereka sembuh dulu. Makanya kamu rawat mereka baik-baik. Gantikan posisi Melur, biar papa dan mama tambah sayang sama kamu." "Iya, kan udah ada ibu tuh yang jagain di rumah sakit." "Untung ada ibu ya mas, kita bisa istirahat di rumah." "Oh, yuk masuk kamar. Kamu harus istirahat. Kamu kan masih hamil muda, masih rentan. Kalau perutmu kenapa-napa, papa dan mama pasti kecewa." Bab 54. Pesina di kamar tidurku. "Oh, yuk masuk kamar.
Kamu harus istirahat, kamu kan masih hamil muda, masih rentan. Kalau perutmu kenapa-napa, papa dan mama pasti kecewa. Iya sayang, ku dengar langkah mereka menjauh. Sepertinya mereka benar-benar nekat tidur di kamarku. Darahku kian mendidih. Terasa panas dan tegang tengkukku di bagian kanan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Perempuan itu akan tidur di ranjang bekas aku tidur dengan suamiku. Dia bahkan dibujuk dan dirayu oleh lelaki yang dulu membujuk dan merayuku. Ku rebahkan tubuh yang terasa sangat lemah di atas ranjang. Ku pejamkan mata dengan paksa, sendi-sendi terasa berlepasan. Rasa sakit di seluruh tubuh kian menyerang. Panas, hatiku panas, dadaku panas, nafasku panas. Semuanya panas, aku bagi dibakar di api neraka. Ya, ini adalah neraka dunia. Kenapa ya Tuhan? Kenapa kau siksa aku dengan kejadian ini? Mas Reno, tolong aku. Lirihku bergumam, air mata mulai menetes. Hei, kenapa kau memanggil nama itu? Kenapa nama Mas Reno yang terbesit di pikiranku? Apakah aku memang masih mencintainya? Masih adakah harapan untuk merajut bahagia bersamanya? Masih adakah kesempatan untukku membalas sakit hati ini? Pikiranku mengembara kemana-mana, lalu berlabuh kepada rencana sidang hari Senin besok. Aku harus menang, kalau bisa sekali sidang langsung putus. Tapi bagaimana bisa? Mas Gilang akan melakukan apa saja untuk mengalahkanku, termasuk menjual aset-asetnya. Papanya telah menyerahkan semua penguasaan toko atas namanya. Mas Fajar sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia merasa lebih baik menyingkir dengan cara mengabdi jadi PNS di kota lain yang jauh di sana, sementara Kak Bulan hanya anak angkat. Jalan satu-satunya adalah aku harus menang dalam sidang. Oh iya, bukti. Aku harus mempunyai bukti-bukti untuk menjeratnya, agar aku bisa menggugat dan memenangkan hak asuh anak. Aku harus punya bukti perselingkuhan Mas Gilang. Ops, kebetulan mereka berdua tidur di kamar di kamarku. Aku bisa menggunakan bukti ini. Tetapi bagaimana cara membuktikannya di pengadilan nanti? Difoto, direkam. Oke, aku tahu sekarang. Tanpa pikir panjang, segera ku raih ponsel di atas nakas. Pelan ku buka kancing pintu kamar. Ku tahan nafas agar gerakanku tak menimbulkan suara. Dengan berjingkat, aku melangkah menuju kamar utama. Kamar di mana sepasang durjana tidur berdua. Ku tempelkan telinga di daun pintu, mencari tahu aktivitas yang sedang terjadi di dalam. Sayupku dengar suara orang berbincang. Sesekali terdengar suara cekikikan harum tertawa manja, mungkin menahan geli karena tangan nakal suamiku. Mereka belum tidur rupanya. Apa yang harus kulakukan sekarang untuk mendapatkan video kebersamaan mereka? Janganlah mas, baru juga tadi siang dikontrakan. Masa nggak bosan-bosan sih? Kalimat paling menjijikkan yang pernah ku dengar dari mulut perempuan murahan itu. Habis gimana dong? Kami itu ngangenin, tahu nggak sih? Makanya aku nggak bisa jauh dari kamu. Nggak ada bosannya. Sahut si Durjana tak kalah menjijikkan. Ih, sama Kak Melur apa gitu juga? Bedalah, Melur itu nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Aja tepos gitu, apa enaknya coba beda sama kamu. Nih, ih, gemes aku yang. Ih, sakit tahu, makanya jangan dilarang-larang, ayolah. Ups, perutku loh mas. Iya, maaf, tapi kok perutmu masih ramping aja sih? Katanya hamil, kok nggak ada bedanya dengan pertama kali dulu? Ya iyalah mas, kan masih 7 minggu. Oh iya, kamu memang hebat, nggak mengek seperti si Melur. Kalau dia dulu, heboh. Jangan mas, nanti dedeknya kena. Pelan-pelan mas, nanti kesenggol peranakannya. Udah ah mas, gak tega sama dedeknya. Kesel kan? Disuruh berhenti lagi semangat-semangatnya. Beda sama kamu, calon istriku yang ini gak ada mengek-mengeknya. Puas aku sama kamu sayang. Hihihi, ya iya dong, aku kan harum, bukan melur. Bunga melur mana ada harum-harumnya. Tapi kalau harum dijamin wanginya mas. Iya sayangku. Jadi gimana nih, boleh dong? Beneran gak bisa gak ya? Gak bisa gak sayang? Coba deh periksa sendiri, udah dari tadi. Hehehe, iya maksa banget nih. Makanya awas sampai dia ngamuk loh, tanggung jawab ya. Emangnya kalau ngamuknya gimana?
Ngamuknya itu cari yang lain, seperti ngamuk sama si Melur dulu. Si Ucok nyari kamu kan di kamar pembantu, hehehe. Oh, jadi mau gitu juga, mau masuk kamar Bi Ina. Ih, ogah banget, nggak ada yang ngalahin kamu. Harum sayang, aku nggak akan sanggup berpaling dari ini sayang. Berjingkat aku menuju kamar Bi Ina. Ku bangunkan dia dengan buru-buru. Sudah subuh ya Bu, kita berangkat sekarang. Tanyanya mengucek mata. Seperti sebelumnya, ada rasa iba di hati melihat dia terganggu tidur. Tapi aku sangat membutuhkannya saat ini. Belum Bi, tapi Bibi harus tolong aku. Ini pegang HP ini. Begitu nanti aku gedor pintu kamar, Bibi arahin ke dalam. Jaga, jangan sampai lepas atau direbut sama Mas Gilang atau si Harum, paham? Maksudnya opo toh? Nggak mudeng aku Bu. Bibi tahu rekam pakai video HP. Oh. Nah, aku minta Bibi rekam pakai video HP ini. Kejadian yang akan terjadi di kamar nanti. Bibi arahin ke mereka berdua. Aku butuh bukti buat sidang gugat pisahku. Bibi ngerti? Oh, mereka di kamar. Ngerti, ayo Bu. Seketika dia bangkit, melangkah cepat dengan berjingkat menuju kamar utama. Aku mengikutinya dari belakang. Mas Gilang. Terdengar suara halus yang sudah amat ku kenal. Buka pintunya, keluar kalian manusia pesina, teriakku kencang. Otakku sudah tak waras. Ku gedor-gedor pintu kamar, ku terjang berkali-kali. Teriakanku bahkan membangunkan ibu dan Cika. Ceklek, pintu kamar terbuka sedikit. Kepala Mas Gilang nongol dengan tangan yang menahan pintu agar tidak terbuka lebar. Ada apa? Gila kau teriak-teriak tengah malam begini. Hardiknya menatapku tajam. Ku dorong pintu sekuat tenaga. Tubuh Mas Gilang terdorong tertindih ke balik pintu. Ku kuakkan daun pintu itu. Bi Inah mengerjakan tugasnya dengan sempurna. Perempuan paruh baya itu langsung melompat ke seberang ranjang saat tangan Mas Gilang mencoba merebut ponsel dari tangannya. Aku bergerak ke arah sang pasangan. Harum mengkerut ke sudut ranjang. Selimut tipis yang biasa aku pakai untuk tidur digunakannya menutupi tubuh. Ku tarik dengan kasar. Direkam oleh Bi Ina, lalu disorotkannya ke seluruh kamar. Ampun Kak, ampun, Mas Gilang yang maksa aku tidur di sini, pinta Harum dengan memelas. Bab 55. Bukti persinahan ku dapat. Ampun Kak, ampun, Mas Gilang yang maksa aku tidur di sini, pinta Harum dengan memelas. Oh, jadi Mas Gilang yang memintamu tidur di kamarku, teriakku dengan lantang agar menjadi bukti di video itu bahwa kejadian ini benar-benar di kamarku. Iya Kak, aku bilang aku mau tidur di kamar pembantu aja, tapi dia ngelarang. Siniin HP-nya. Tiba-tiba Mas Gilang yang telah berpakaian menyerang Bi Ina. Bi Ina melemparkan HP ke ranjang ke dekatku. Langsung kutangkap dan kusembunyikan di dalam pakaian dalamku. Mas Gilang meradang, tepat saat ibu membawa Cika masuk ke kamar. Ada apa ini? Astagfirullah, Harum, kau di atas ranjang majikanmu. Ya Allah, laknat apa yang akan kau timpalkan kepada pasangan. Ya Tuhan, teriak ibu histeris. Bi Ina dengan sigap meraih Cika dari gendongannya. Hampir saja putriku lepas dari gendongan ibu, saking meledaknya emosi yang membakarnya. Mas Gilang mengkerut di sudut kamar. Dia tak berani menyerang lagi untuk merebut ponselku. Sempat dilemparkannya selimut kepada Harum. Segera perempuan itu menutup. Detik ini juga, Melur bukan istrimu lagi. Ku ambil anak perempuanku yang dulu pernah kuserahkan padamu. Tidak sudi aku punya menantu berotak sepertimu. Jangan pernah menjumpai Melur lagi. Haram hukumnya kau menampakkan diri di hadapanku sampai kapanpun. Camkan itu. Tegas ibu menunjuk lurus muka Mas Gilang. Dan kau perempuan kotor, perempuan gak laku. Semoga kau bahagia menikmati hasil jerih payahmu ini. Begitu sulitnya kau mencari laki-laki kan? Sampai-sampai kau tega mengambil yang bukan hakmu. Kau seperti setelah Melur mencoba melepaskan dari kemiskinan yang menjeratmu, kau malah balas menggigitnya dari belakang. Kau dan ibumu adalah. Semoga kau dan ibumu bahagia menikmati makanan hasil perjuanganmu. Tangan ibu kini menunjuk-nunjuk muka Harum. Ayo Mel, tinggalkan neraka ini, ibu menyeretku.
Aku mengikutinya. Kemasi semua pakaianmu. Perintahnya lagi. Sudah Bu, saat ibu tidur tadi, semua sudah kami kemasi sama Bi Ina. Ibu periksa lagi siapa tahu masih ada yang tertinggal, sahutku. Oh begitu, periksa perlengkapan anakmu. Sudah semua Bu, sahut Bi Ina sambil menenangkan Cika yang masih merengek. Sepertinya dia terkejut dengan keributan tadi. Sini, buatkan susunya sebelum kita berangkat, ucap ibu meraih putriku. Bi Ina menurut. Aku memeriksa semuanya sekali lagi. Kalau-kalau masih ada barang yang perlu kubawa. Isi rumah ini akan kutinggalkan semuanya. Meskipun kebanyakan akulah yang membelinya, tak mungkin kubawa serta. Mobilku terlalu kecil untuk mengangkutnya. Semoga di rumah kontrakan baru nanti fasilitas tersedia. Aku memang belum melihatnya. Sudah sangat terburu waktu. Sudah beres semua, ayo masuk mobil, perintahku. Mel, pikirkan sekali lagi, jangan pergi Mel. Papa dan Mama masih dirawat. Masa kau pergi dalam situasi genting begini? Aku tersentak. Mas Gilang mengejar kami ke teras. Suasana genting, tapi kok kamu masih sempat? Dasar otak durjana, sergahku menstarter mobil. Kau mau kemana Mel? Mau tinggal di mana? Bukan urusanmu, yang penting hari Senin jangan lupa sidang kita. Teriakku melajukan mobil cepat-cepat keluar dari rumah maksiat itu. Kita kemana ini Mel? Tanya ibu sambil menepuk-nepuk punggung Cika agar mau tidur lagi. Bayiku sepertinya merasa sangat terganggu dengan keributan tadi. Dia rewel meskipun sudah kenyang dengan susu dalam dotnya. Atau mungkinkah dia turut merasakan kekisruhan yang sedang melanda orang tuanya? Duh, sebenarnya hati kecilku menjerit. Tak tega karena anakku yang akan kena imbasnya, menjadi korban akibat keretakan mama dan papanya. Jika akan kehilangan papa, kemana kau akan membawa kita Mel? Tanya ibu lagi. Ke rumah kontrakan Bu. Ibu tenang aja. Kau udah ngontrak rumah? Aku nyuruh teman yang nyarikan. Sebenarnya belum kulihat sih, tapi aku yakin pasti bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin direkomendasikan untuk kita. Di mana lokasinya? Agak jauh sih Bu, agak di pinggir kota. Nggak apa-apalah, itu bagus untuk pertumbuhan Cika. Kota besar ini sudah terlalu bising. Ibu mengiyakan. Kuliri alamat yang dikirim malah di ponselku. Arahnya aku tahu, tapi nama jalan itu sepertinya tidak asing bagiku. Sepertinya kau tahu tempat itu, tapi aku lupa-lupa ingat. Persawahan subuh terbentang di kiri kanan jalan. Semua usaha jual pupuk onlineku laris manis di sini. Lagi pula pelanggan toko suamiku sudah hampir semua beralih padaku. Aku tidak perlu bimbang lagi. Azan subuh terdengar membahana dari masjid-masjid yang kami lewati. Hampir 40 menit perjalanan, aku sudah memasuki kawasan yang kutuju. Tinggal mencari nama jalannya. Jalan Gaharu nomor 125. Netraku kesulitan membaca nama-nama jalan yang terpampang. Ku minta bantuan Bi Ina. Bi, bantu cari nama jalan Gaharu ya, pintaku. Baik Bu, sahutnya menegakkan tubuh. Itu Bu, jalan Gaharu. Segera ku arahkan mobil ke jalan yang dituju. Benar, sekarang tinggal cari nomor 125. Ucapku melajukan mobil dengan lambat. Ya, aku yakin sekali sekarang aku pernah ke sini dengan Mas Gilang. Beberapa kali malah. Untuk mengecek perkembangan penjualan di toko cabang yang terletak di kawasan ini. Aku memang tidak pernah memperhatikan nomornya, tapi aku yakin di sini posisinya. Itu Bu, nomor 125, teriak Bi Ina bersemangat. Mana? Tanyaku mengerem mobil. Kanan. Kutoleh ke kanan, jantungku berdegup kencang. Terpampang jelas di situ nama toko. Toko pupuk milik suamiku. Ini pasti salah. Kucocokkan sekali lagi dengan alamat yang dikirim malah. Persis. Seseorang keluar dari dalam rumah, berjalan tergesa menuju pagar. Gembok pagar dibukanya dengan buru-buru, lalu mendekati mobilku. Untuk kesopanan aku pun keluar. Kalau nggak salah, Mbak Melur, sapanya dengan raut wajah heran. Iya, Bapak kenal saya? Ya kenal lah, Mbak kan istrinya Pak Gilang. Kita sudah pernah ketemu saat kalian datang ngecek toko. Saya Pak Basir. Oh iya, maaf saya lupa. Enggak apa Mbak, tapi maaf, kami baru siap-siap. Bentar lagi pasti kami tinggalkan toko dan rumah ini. Mbak datang mau ngecek apakah kami ada membawa barang-barang isi rumah ya. Kami nggak akan mengambil apapun Mbak. Isi toko juga boleh diperiksa. Laporan pembukuan semua sudah kirim. Sisa uang sudah saya transfer. Sisa barang saya berani jamin sesuai jumlah yang tersedia dengan yang di laporan.
Aku terperangah. Jadi Mas Gilang menyuruh dia pergi hari ini. Apa maksudnya? Silakan masukkan saja mobilnya, Mbak. Saya dan istri akan keluar sekarang juga. Silakan dicek dulu semua barang-barangnya. Mari. Lelaki paruh baya itu melangkah pergi dalam keadaan bingung. Aku masuk ke dalam mobil, lalu memasukkannya ke halaman. Sebenarnya ada garasi tersedia, tapi aku masih ragu menaruh mobilku di sana. Kurai ponsel lalu menghubungi Mala. Maaf, aku nggak bisa datang, Mel. Aku ke kampus hari ini. Penting banget, serunya begitu teleponku terhubung.